Kolose pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dan saya hormati dalam persekutuan dengan Tuhan, baik yang mendengarkan secara langsung apa yang saya boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara hari ini, menyangkut bagaimana kita utuh di dalam kesatuan dengan Kristus. Ada beberapa diksi yang kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 ini sampai dengan 9, menyangkut kata-kata filsafat kosong, palsu, turun-temurun, yang mana itu berasal dari roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus, tetapi didahului dengan sebuah kata yang disebut bisa menawan. Menawan di dalam pengertian dia punya trik untuk kita tertarik dengan itu, untuk membuat kita kemudian kehilangan imajinasi positif terhadap yang lain yang jauh bahkan lebih berguna daripada itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, bahwa sejak zaman purbakala roh-roh dunia itu, ajaran-ajaran palsu itu yang turun-temurun itu sebenarnya sudah melanda bangsa-bangsa. Dan bangsa Inggris sesungguhnya sudah melaluinya, bangsa Yunani sudah melaluinya dengan apa yang disebut intelektual, didikan dan asupan akademik, pengalaman hidup, penelitian demi penelitian, membuat bangsa-bangsa yang sudah maju memang mereka sudah meninggalkan tradisi turun-temurun itu yang setelah dianalisa tidak bahkan terkait kepada hal-hal yang bermanfaat dalam hidup. Nah, umumnya ajaran-ajaran dahulu itu yang dipakai seperti di Jerman misalnya saudaraku, ada makhluk-makhluk mitologi yang mereka gunakan untuk mendidik manusia. Jadi misalnya ada makhluk khusus menelan anak nakal, ada makhluk yang bisa membalas dendam kepada pelaku kejahatan tertentu, dan ada makhluk yang memberikan berkat. Salah satu yang paling modern dan tetap masih dipakai, yaitu ada makhluk yang disebut Sinterklas yang memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak yang baik. Tetapi kebalikan dari Sinterklas itu ada, yaitu satu makhluk di Inggris yang menghukum anak-anak yang jahat, yang menghukum anak-anak yang nakal. Dan makhluk ini adalah khusus yang jahat, yang menghukum anak-anak yang nakal. Nah, artinya di sana saudara-saudara, manusia itu berimajinasi membuat dirinya jadi Tuhan sebagai pemerintah, bahwa Tuhan itu diciptakan manusia di dalam imajinasi mereka sebagai penguasa atau sebagai instruktur untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita mau sejujurnya saja itu berlaku di Indonesia, termasuk di kalangan mereka-mereka suku-suku yang kebanyakan dari suku itu sudah menerima Injil, menerima Kristus. Akan tetapi di dalam faktanya kebanyakan mereka lebih beragama terhadap ajaran yang menawan dari filsafat kosong dan palsu dan turun-temurun itu, dari roh-roh dunia itu, dan yang sesungguhnya meninabobokan orang seolah-olah tidak cukup ajaran Kristus itu, seolah-olah tidak selesai dengan berkat Kristus, seolah-olah hidup mereka tidak cukup diberkati, tidak cukup diterangi, tidak cukup sahih sebagai manusia yang utuh dari Injil Kristus itu. Dan itu merupakan suatu hal yang di dalam Alkitab dikatakan perjinahan. Ketika ada sebuah anutan, ketika ada sebuah pedoman yang kita sejajarkan dengan ajaran Kristus itu, ada sebuah janji yang kita sejajarkan dengan janji Tuhan, ada sebuah ritual yang kita tidak bisa tinggalkan dan kita sejajarkan dengan ritual rohani kepada Kristus, penyembahan, ibadah, dan sebagainya. Dan itu terjadi dilakukan oleh mereka-mereka yang belum seutuhnya dibebaskan oleh kuasa roh Tuhan. Ketika kita masih bisa menganggap pentingnya suatu ritual adat, sebuah ritual kebiasaan turun-temurun, seolah-olah kita masih menganggap itu sebagai sesuatu hal yang patut. Tetapi Tuhan sudah mengatakan sebagai sesuatu yang bodoh dan sia-sia dan kosong. Artinya di sana ketika kita tidak betul-betul mempercayai itu sebagai sesuatu yang kosong, itu artinya sebenarnya kita tidak percaya. Dengan begitu membuktikan bahwa kita tidak percaya, di mana Tuhan sudah mengatakan bahwa itu palsu, itu dari roh-roh dunia
itu tidak menurut Kristus, tetapi kita tetap berpegang pada itu, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan dengan tidak percaya kepada firman-Nya. Nah, di dalam hubungan kita kepada Kristus, Alkitab menjelaskan sebagai mempelai laki-laki. Dan sesungguhnya sudah harus dimulai sejak kita menerima Dia. Proses Kristus sebagai mempelai laki-laki sudah sedang terjadi sesungguhnya setelah kita menjadi tunangannya. Sehingga sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada lagi yang tersisa dari waktu, dari persepsi, dari paham kita untuk tidak utuh masuk di dalam rencana Tuhan itu. Masuk di dalam prosesi yang suci yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, dari perumpamaan tentang anak yang hilang, kita bisa melihat bagaimana seharusnya hubungan dengan Tuhan itu. Bahwa anak itu harus pulang dan pergi kepada bapaknya, meninggalkan seluruh keberadaannya yang telah jauh dari bapak itu. Yang terjadi di sana adalah bagaimana seutuhnya anak yang hilang itu harus meninggalkan area dari kandang babi itu. Meskipun kandang babi itu mungkin kandang babi terbesar di sebuah wilayah tertentu. Banyak hasilnya, banyak aktivitas dan sebagainya. Tetapi sebaik apapun dia, ketika anak yang hilang itu dengan seluruh kesadarannya tentang dosanya, dia tidak cukup berteriak dan menyadarinya di sana. Dia harus mengubah seluruh pikirannya. Dia harus mengubah seluruh aktivitasnya. Dia harus mengubah seluruh apapun yang termasuk baik yang dia miliki. Meskipun dia mungkin membawa ke kandang babi itu sebuah reputasi intelektual, reputasi budaya, sebuah reputasi keuangan manajemen. Bagaimana dia menjadi pekerja di sana. Tetapi seandainya dia bergerak di sana, bertahan di sana, dia tentu hanya ada di dalam wilayah kandang babi. Meskipun dia punya uang, sia-sia baginya membeli pakaian yang mahal. Sia-sia baginya membeli perhiasan yang mahal. Sia-sia baginya bernyanyi dan bersenang-senang. Sia-sia baginya berpesta. Karena dia hanya terikat pada aroma di lingkungan itu. Dia hanya terikat pada wilayah itu. Maka sesungguhnya dia harus kembali. Dia harus kembali. Bapak Ibu, kalau saya membuat ini menjadi sebuah analogi. Analogi tentang gereja. Analogi tentang hidup Kristen kita. Analogi tentang mengikuti Yesus. Bukan tidak bisa. Gereja yang tidak laku di sorga itu beribadah. Gereja yang sesungguhnya belum utuh milik Kristus. Mereka tetap bisa penyembahan, berdoa, berpuasa, baca firman, persekutuan. Tetapi pada waktu atau selama mereka ada di wilayah itu, wilayah apa yang saya sebut sebagai analogi dari seorang pekerja kandang babi, dia tetap ada di wilayah kandang babi. Seberubah apapun dia di situ, dia tetap ada di situ. Nah, dalam firman Tuhan kita disebut dengan diksi dipanggil pulang ke rumah Bapa. Hanya di sanalah nyanyian kita menjadi nyanyian yang suci. Hanya di sanalah waktu kita memakai sesuatu, kita memakainya tidak sia-sia. Bahkan di sanalah kita menerima jubah kelayakan dan bagian dari persekutuan dengan Bapa itu. Persekutuan dengan Bapa itu harus kembali ke sebuah area sejati yang mana rumah itu sungguh-sungguh rumah Bapa. Dan bangsa Israel memang digambarkan ketika mereka bersekutu dengan roh-roh dunia itu. Sebegitu lama Allah berkata, bertobatlah dan kembalilah kepadaku. Tidak dikatakan di sana, baik-baiklah kamu. Lakukanlah yang baik menurut pikiranmu, menurut niatmu. Tetapi Allah berkata, kembali. Kembali kepada sebuah area yang suci. Area yang didasarkan kepada sterilisasi jasmania yang disebut di sini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tidak ada kediaman Allah di dalam sebuah ritual turun-temurun itu. Tidak ada termasuk urusan jasmania, Bapak Ibu. Tidak ada wilayah jasmania, wilayah area yang layak untuk kita menuruti Allah. Kecuali di dalam apa yang disebut menurut Kristus. Jadi di sini bukan soal baik dan buruk. Bukan sebatas kita berbuat baik. Di mana kita berbuat baik ada balasannya tetap yang baik dari Tuhan. Itu bukan urusannya di sini. Urusannya di sini adalah
apa yang benar. Dari mana kita punya tempat untuk memuliakan Tuhan, untuk menerima kepenuhan Kristus. Kolose pasal 2:8-9 ini Bapak Ibu adalah sebuah pilihan kata dan pilihan diksi yang benar dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa semuanya sia-sia, bahwa semuanya kosong, bahwa semuanya disebut palsu. Dan hanya ada sebuah tempat untuk kita. Hanya di dalam Dialah, di dalam Roh Kristus itu, di dalam pengurapan yang sungguh-sungguh murni itulah kita bisa mendapatkan sukacita yang benar, ibadah yang benar, memuji Tuhan yang benar, dan kita didengarkan dan disaksikan dan disambut oleh Bapa. Tetapi apabila kita masih memiliki sebuah kesepahaman dengan ajaran filsafat kosong yang disebut Injil tetapi Injil palsu dan turun-temurun, padahal dari roh-roh dunia, inilah saatnya kita boleh mengambil keputusan bahwa satu-satunya yang berhak memiliki kita sebagai orang pilihan, sebagai calon mempelai Kristus, hanyalah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya Roh Kudus yang memenuhi hati kita, menguasai pikiran kita, kita keluar dari area roh-roh dunia itu. Kalaulah sempat kita digambarkan seperti anak yang hilang dan menjadi pekerja di kandang babi itu, mari kita keluar. Mari kita keluar dari sana dan kembali ke ruangan Bapa, di mana kita layak di sana menggunakan jubah pujian, dan kecapi yang berkenan kepada Bapa akan dibunyikan bersama-sama dalam kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.